Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar TIK ya hari ini? Ini suasana lab komputer MTS Irsyadul Atfal. Ya, nanti kalau sudah bisa masuk, kita insya Allah belajar di sini ya. Kira-kira sekolah masuknya kapan ya? Pasti kalian juga udah pada kangen kan? Saya paham belajar online memang kurang maksimal dan sulit dipahami ya, karena kita terbatas ruang dan waktu. Satu kata untuk kita semua yaitu sabar ya. Mau gimana lagi karena suasananya memang seperti ini. Ya udah, kita mulai aja yuk. Pembahasan kali ini tentang peripheral komputer, pengoperasian serta program aplikasi komputer. Ada yang tahu kita di lab komputer ini menggunakan komputer generasi keberapa yo? Iya betul ya, generasi keempat, di mana personal komputer sudah banyak digunakan dengan teknologi mikroprosesor. Peralihan dari generasi keempat dan kelima ini, kedepannya itu menggunakan teknologi artificial intelligence, di mana akan lebih canggih lagi komputernya. Ini disebut layar monitor. Kemudian ini keyboard, ini mouse, dan yang di bawah ini berbentuk kotak adalah CPU. Ya, CPU ini merupakan Central Processing Unit. Di dalamnya terdapat prosesor yang merupakan otaknya komputer. Setiap CPU tingkat kecepatannya berbeda tergantung dari prosesor itu sendiri ya. Selain prosesor juga ada komponen lainnya yang saling bekerja sama dan memerlukan perangkat tambahan yang disebut peripheral. Ini mencakup perangkat input, perangkat output, dan perangkat pendukung sistem lainnya. Jadi mouse ini akan disambungkan ke belakang CPU. Ya, ke sini ya. Ini bagian belakang casing komputer dan terdapat port interface ya kalau kalian perhatikan. Sebentar gelap. Gampangnya port itu pokoknya sebuah colokan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini adalah input dari si keyboard ya. Kemudian layar monitor yang terhubung ini adalah kabel VGA yang warna biru. Kabel VGA ini dihubungkan ke sini ya, biru. Dan ini satu lagi kabel power supply, kabel power supply dicolokan ke sini. Sedangkan yang ini adalah kabelan jaringan. Oke, ini coba kita buka. CPU. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya sudah berdebu, pakai kuas dibersihkan. Ini yang warna ungu adalah papan motherboard. Ya. Ini tempat komponen menyatu di dalamnya, semua komponen menyatu di sini. Kemudian ini adalah power supply, fungsinya untuk mengalirkan listrik. Kemudian ini adalah fan, kipas, fungsinya adalah untuk mendinginkan prosesor di dalamnya. Nah, kemudian ini adalah RAM, ya, tempat penyimpanan data sementara. Kemudian ini adalah untuk VGA, ya, untuk monitor supaya menghasilkan gambar. Kemudian ini adalah tempat hard disk. Ya, kalau kita lihat dalamnya seperti ini.
Ini sama ya, bentuknya seperti ini. Ini power supply, jika dibuka ya. Ini kipas fannya, jika dibuka seperti ini. Kipas fan, kemudian di sini letakannya. Kemudian ini adalah harddisk. Ini diletakkannya di sini. Ada yang posisi tiduran atau berdiri. Ya. Harddisk ini merupakan tempat penyimpanan tetap. Jadi ketika kita mau mengambil file atau data kita tersimpannya di sini. Sedangkan RAM penyimpanannya adalah sementara. Ini RAM bentuknya ya. Ini namanya RAM. Ini adalah baterai CMOS. Ini RAM tersimpannya di sini. Ini jadi ini dingin dulu. Peletek. Ini jadi peletek. Yang dimasukin ke dalam. Posisinya ini harus sama ya. Kita sudah lepas seperti ini, tekan sampai dia bisa diklik. Maka ini sudah terpasang. Ini tempat memasangkan RAM-nya. Cara membuka kipasnya juga seperti ini. Ini dibuka. Jadi ada penguncinya ya. Ketek gitu. Nah, kalau kita lihat sampingnya. Nah, ini untuk speaker dan mouse yang bentuknya bulat, ada juga yang bentuk kotak seperti ini ya, USB-nya. Ini tempat kabelan, kemudian ini speaker. Dan kalau kita lihat skemanya maka akan seperti ini ya. Nah, ini prosesor seperti ini. Nah, ini letakannya di. Nah, prosesor ini juga tidak sendirian ya. Dalamnya ada beberapa komponen juga. Ada CPU, ini fungsinya untuk mengontrol segala aktivitas lalu lintas data ya pada komputer seperti input output. Ada ALU, kalau ALU ini fungsinya untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi pengguna. Sedangkan register ini berfungsi untuk menyimpan perintah yang sedang diproses. Coba diperhatikan ya. Ini dalam menyentuh prosesor harus hati-hati, tidak boleh menyentuh bagian yang tembaga kuning. Karena nanti akan mengalami kerusakan. Ya, ini semua disebut dengan perangkat keras. Ya, dipegang juga keras. Ya, ini bisa dilihat dan bisa diraba. Nah, ini merupakan perangkat keras pemrosesan dan penyimpanan. Kenapa? Karena di dalam CPU ini data diproses dan disimpan. Ya, makanya disebut dengan storage and process device. 2000 years later.